kita bakalan ditanya dia apa sama dia. apa tuh? Ibu bukannya ini rekening Reaction. anukur nanti tak tarik itu Reaction. wanita. Tidak gitu, bilang tidak gitu. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama. Inilah teriakan Firaun saat tenggelam bercampur gemuruh air yang menggulungnya. Saat kematian di depan mata, Firaun berkata, "Wahai Musa, tolonglah aku." 70 kali Firaun meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun Nabi Musa tidak menghiraukannya. alaihissalam tidak menghiraukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, Firaun meminta pertolongan kepadamu 70 kali dan engkau tidak menolongnya demi keagunganku dan kemuliaanku. Jika saja ia meminta tolong kepadaku sekali saja, maka ia akan mendapatiku dekat padanya dan terkabul permintaannya." Hal ini membuktikan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar, bahkan untuk manusia paling zalim sekalipun seperti Firaun. Suatu ketika Rasulullah bertanya Ternyata itu Firaun itu Tuhan yang paling kuat, ternyata dia bohong. Kita tuh dia minta tolong. Dan malaikat Jibril, "Berapa usia kamu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril, Itu ngeluh. Kalau pendapat kalian, oh ya lupa, jangan lupa subscribe dan like. Ya, udah lupa banget "Aku kok. tidak tahu, wahai Rasulullah. Namun Maaf aku selalu kalau melihat lupa. satu bintang istimewa yang munculnya setiap 70.000 tahun sekali. Dan aku sudah melihatnya sebanyak 70.000 kali." Hah? Kemudian Rasulullah bertanya lagi, Itu apa itu? "Apakah kamu tahu tentang bintang itu?" Tentang "Wahai bintang Jibril." apa? Malaikat Jibril menjawab, "Aku tidak tahu ya Rasulullah." Ini manusia, tapi kenapa sayapnya besar Hanya Allah banget? dan Rasulnya yang tahu. Udah Kemudian kayak Rasulullah seperti pun langit berkata, aja. "Sesungguhnya bintang itu adalah aku, wahai Jibril. Oh, Ketahuilah, segala sesuatu yang ada di dunia berawal dari Nur Muhammad. Nur Nur Muhammad Muhammad. berkeliling di alam semesta selama 9.000 tahun. Dan Oh, ketika berada di tempat yang gelap, ia bersujud kepada Allah selama 1.000 tahun. 1000 tahun itu artinya udah hari kiamat dong. Kemudian Allah membagi Nur Muhammad menjadi 4 bagian, Itu sakit. yaitu Laul Mahfuz, kolam aras, dan terakhir untuk menciptakan Nabi Muhammad." Oh gitu. Apa itu? Nabi Sulaiman diberi oleh Allah sebuah cincin yang Oh, sangat cincin. Tapi banyak sekali cincinnya. istimewa. Cincin tersebut bukanlah cincin biasa, melainkan memiliki kekuatan luar biasa yang memampukan Nabi Sulaiman untuk mengendalikan angin, jin, hewan, dan bahkan unsur alam. Ada satu waktu ketika Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan hilangnya cincin tersebut. Suatu hari Nabi Sulaiman sedang mandi dan menitipkan cincin tersebut ke pengawalnya. Saat itulah jin yang licik menyamar sebagai Nabi Sulaiman dan meminta cincin itu dari pengawalnya. Kemudian jin itu membuang cincin Nabi Sulaiman ke laut. Nabi Sulaiman yang kehilangan kendali kekuasaannya diusir dari istana, menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Meski demikian, Nabi Sulaiman tetap bersabar dan terus berdoa kepada Allah. Allah menguji kesabaran Nabi Sulaiman selama beberapa waktu. Atas izin Allah, cincin yang hilang itu kembali ke Nabi Sulaiman dengan cara yang tak terduga. Cincin tersebut ditemukan dalam perut seekor ikan yang ditangkap Nabi Sulaiman. Setelah cincin itu kembali ke tangannya, Nabi Sulaiman langsung mendapatkan kembali kekuasaannya. Jin yang mencuri cincinnya segera diusir dan dihukum oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Jin apa itu? Di sebuah siang yang terik di Madinah, Itu kayak seperti berjalan menuju jin masjid. yang cair. Tiba-tiba seorang pengemis Kayak tua es krim. menghampirinya dengan wajah penuh harap. "Wahai Muhammad, aku tak memiliki pakaian yang layak. Bisakah engkau membantuku?" Rasulullah SAW tersenyum penuh kasih. Tanpa ragu, beliau melepas jubahnya sendiri dan memberikannya kepada pengemis tersebut. "Terisa, apa? Engkau memberikan jubahmu sendiri kepadaku? Betapa mulianya hatimu, wahai Muhammad." Pengemis itu menyentuh jubah Rasulullah dengan penuh haru, lalu menatap beliau dengan mata berkaca-kaca, menangis. Berkaca-kaca. "Tiada Oh orang ya. yang sebaik engkau, wahai Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Udah, adalah agak utusannya." ngantuk gue guys. Dengan keikhlasan Rasulullah SAW, sang pengemis akhirnya menerima Islam. Begitulah Oh, memeluk akhlak agama Rasulullah Islam. SAW. Senantiasa memberi dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa memberi dengan hati yang tulus adalah bentuk ibadah yang mulia. Ya, Semoga kita semua bisa meneladani akhlak bener sih, bener. Rasulullah SAW.
Disebut Bener. beginilah dialog pertama Nabi Muhammad ketika bertemu Allah Apa tuh saat dialog? Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah tiba di Sidratul Muntaha, beliau mengucapkan salam, namun Allah tidak merespon. Hal itu pun membuat Rasulullah bingung, kemudian kembali ke langit ketujuh dan bertanya kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya apa kesalahanku hingga Allah tidak mau menjawab salamku? Jibril berkata, Ya Rasulullah, Allah itu as-salam, maka ucapkan salam yang lain. Kemudian Rasul pun kembali ke Sidratul Muntaha dan mulai mengucapkan salam, At-tahiyyatul mubarakatush salawatuh thayyibatu lillah, yang artinya salam penghormatan. Aduh. Ya Malah Rasulullah, main. Allah itu as-salam, maka ucapkan salam yang lain. Kemudian Rasul pun kembali ke Sidratul Muntaha dan mulai mengucapkan salam, Oke. At-tahiyyatul mubarakatush salawatuh thayyibatu lillah, yang artinya salam penghormatan, keberkahan, solawat, dan kebaikan hanya bagi Allah. Maka terdengarlah jawaban Allah, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak sampai itu saja, Rasul pun menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi syolihin. Dan kalimat itu pun diabadikan di dalam solat. Beginilah dialog. Kamu punya kucing juga? Iya nih, Jantan atau betina? betina. Punya aku jantan, kawinin yuk. Boleh. Kok malah Asik. kita yang kawin? Aduh. Punya kucing juga? Aduh. Oke, kita lanjut. Aneh, Jantan atau betina? betina. Punya aku jantan, kawinin yuk. Boleh. Ya. Kok malah kita yang kawin? Gak ada alasan. 也不对呀。你哭着对我说，童话里的故事都是骗的，也不对呀。你哭着对我说，童话里的故事都是骗的，也不对。 Mak, celana panjangku mana, Mak? Mak, dasiku mana, Mak? Mak, sabun mandi mana, Mak? Mak, sepatu sekolahku mana, Mak? Mak, masak apa, Mak? Mak, bajuku mana? Pak, apa? Mama mana? Mak, celana panjangku mana, Mak? Mak. Jarang namanya tuh. Maksudnya. Inilah replika pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar adalah salah satu dari 9 Oke. pedang legendaris yang dimiliki oleh Nabi Oh Muhammad my Shallallahu God. Alaihi Wasallam. Pedang Keren ini banget, diwariskan oleh Nabi coy. Muhammad Kalau dipotong tuh bambu sekali tebas pada aja. Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat perang Uhud. Jangan-jangan besi bisa dipotong lagi. Karena namanya pedang tertajam di Seorang dunia. pejabat istana Itu Firaun pasti mendatangi tajam Ibrahim dan Sarah. sih. Melihat kecantikan Bener parasnya bener Sarah, sang coy. pejabat menyukainya. Dia segera menuju istana dan mengabarkannya pada Firaun. Dia berkata, telah datang Oh, di ini negeri Firaun baginda yang seorang sangat pria asing. jelek Dia datang banget. bersama wanita yang sangat menarik. Kecantikannya tak ada yang menandingi. Wanita seperti itu layak menjadi pendamping baginda. Mendengar kabar tersebut, Firaun mengutus seseorang untuk mengundang Nabi Ibrahim dan istri ke istananya. Setelah melihatnya, Firaun sangat menginginkan Sarah dan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jika mendapati perempuan itu telah bersuami, ia tak akan segan membunuh Ibrahim untuk merebut Sarah. Maka dari itu, Nabi Ibrahim mengaku kalau Sarah adalah saudaranya. Seorang pejabat istana Firaun Dan ditiuplah sangkakala, Oke. maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wahai Tuhanku, semua penduduk bumi dan langit telah mati, kecuali yang Engkau kehendaki. Allah yang maha mengetahui, mengujinya dengan berfirman, siapakah yang masih hidup, wahai Israel? Yang masih hidup adalah Engkau yang maha kekal, para malaikat pemikul arsy, Jibril, Mikail, dan aku Israel. Allah lantas berfirman, hendaklah malaikat Jibril dan Mikail juga mati. Baiklah, wahai Tuhanku. Kesedihan Lah, Rasulullah langsung hingga tak habis, ingin anjir. melihatnya.
Pada saat perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah, berjuang dengan gagah berani sebelum akhirnya gugur oleh tombak Wahsy bin Harb, seorang budak yang diperintah oleh Hindun binti Utbah untuk membalaskan dendam. Dan ketika Rasulullah berhasil membebaskan kota Mekah, beliau menetapkan beberapa nama yang terancam hukuman mati dan Wahsy termasuk di dalamnya. Keesokannya, Wahsy datang dengan penuh penyesalan dan berkata, Wahai Rasulullah, aku datang untuk memohon ampun dan ingin Ini masuk kan Islam. seperti bilang sih yang berkomandan untuk Rasulullah azan. pun menatapnya tajam, menyiratkan luka lama yang kembali menggores. Terbayang bagaimana dada Hamzah dulu dibelah. Setelah keheningan yang terasa panjang, beliau menghela napas dan dengan lembut berkata, "Aku maafkan engkau dan menerima saudara seiman. Namun jangan datang di hadapanku lagi." Kemudian Wahsy pun pergi dengan air mata mengalir di pipinya. Kisah ini mengajarkan tentang keluasan hati Rasulullah SAW dalam memaafkan, meski luka mendalam masih terasa. Ya bener coy. Iya bu, Ah. ini boros dan tidak pernah dilihat kehadirannya kalau foto ki jarang Pernah ada. dengar Nah, kisah kalau ketika saya Rasulullah bisa, bu, hampir bisa, bertemu bisa, Allah, bisa. tapi tiba-tiba Allah melarang beliau melepas sandalnya. Kenapa? Ini dia jawabannya. Ketika Nabi Muhammad hendak berjumpa dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau ingin melepas sandalnya, namun Allah mencegahnya. Mengapa? Karena setiap lapisan langit begitu merindukan pijakan dari sandal Rasulullah. Saat langkah terakhir mendekati Allah, tiba-tiba malaikat Jibril mundur. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, mengapa engkau mundur?" Jibril menjawab dengan penuh ketakutan, "Wahai Rasulullah, jika aku maju selangkah lagi tubuhku akan hancur berkeping-keping karena tidak sanggup menahan cahaya Allah." Lalu Rasulullah bertanya, "Bukankah engkau juga tercipta dari cahaya, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Iya, tetapi aku bukan dari cahayanya Allah. Lalu siapa Sedangkan cahaya engkau, wahai dong? Rasulullah, engkau Dibuat tercipta setengah malaikat dari cahayanya Jibril. Allah." Begitu mulianya Rasulullah, sosok yang bahkan malaikat pun tak sanggup berdiri sejajar dengannya. Semoga kita semakin mencintai dan meneladani beliau. Pernah dengar kisah ketika Oke, sampai sini aja guys. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe. Dadah.